Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu-ibu yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kalau kita menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jadi kalau kalian itu menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berada di sini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salah satu tanda bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka senantiasa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, yarfahillahil ladzi minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11 itu, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa derajat. Maka Ibnu Mas'ud menjelaskan di dalam ayat ini bahwa derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu 700 derajat. Jadi jarak satu derajat dengan derajat yang lain itu, kata Ibnu Mas'ud, yaitu bagaikan orang itu berjalan 50 tahun perjalanan. Jadi luar biasa bagi orang-orang yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang-orang yang beriman, banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak beriman kepada Allah. Tapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang beriman dan berilmu. Jadi beriman dan berilmu, ini yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 700 derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, kata Ibnu Mas'ud, yaitu bagaikan 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Mudah-mudahan kita yang berada di sini senantiasa diberi kemampuan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya senantiasa mencintai, mempelajari ilmu ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan atas junjungan kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang senantiasa eksis berjuang dan berdakwah, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu din. Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala atas pengorbanan waktu yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan dengan pahala yang besar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Mada akan menyampaikan yang pada hari ini memang umat Islam ini ya lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah materi terasing. Jadi karena kita ini hidup di zaman fitnah, maka kita akan senantiasa bagaimana bisa kita menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterasingan umat-umat Islam yang senantiasa istiqomah di atas sunnah yang dibawa Rasulullah SAW sampai mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah SAW bersabda, "Bada'al Islamun ghoriban, fasayaudu bada'an ghoriban, fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim nomor ke-145. Ibu-ibu yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita lihat bersama, sudah kita saksikan bersama bagaimana kita menjalankan Islam pada hari ini. Hampir di seluruh negara Islam itu terasing, sampai-sampai di negara kita yang tercinta ini yang mayoritas Islam, kita merasa terasing dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bukan dari orang kafir, tetapi dari umat Islam itu sendiri. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Imam An-Nawawi, Islam dimulai dari segelintir orang, dari sedikitnya manusia. Lalu Islam menyebar dan menampakkan kebesarannya. Kemudian keadaan akan surut sampai Islam berada di tengah-tengah terasingan kembali. Berada pada segelintir orang dari sedikitnya manusia pula sebagaimana awalnya. Jadi Islam itu awalnya itu terasing, dan terakhir nanti akan terasing sebagaimana Islam itu awalnya itu asing. Maka orang-orang yang menjalankan Islam pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu besar kepada mereka. Coba kita lihat, bayangkan orang-orang yang tidak memahami Islam, orang-orang yang tidak paham tentang Al-Quran dan Sunnah, mereka bersuara yaitu melecehkan Islam, mempermainkan Islam, melarang kita menjalankan syariat Islam. Artinya kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW di mayoritas Islam terasa asing. Jadi ibu-ibu yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi keterasingan kita itu yang pertama dengan keterasingan akidah, yaitu keterasingan akidah. Bagaimana akidah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah seperti orang-orang yang melaksanakan Islam pada zaman terdahulu. Sebaliknya pada hari ini mereka senantiasa terasing di dalam melaksanakan Islamnya dengan secara kafah. Jadi mereka terasing dengan akidah mereka, dan kita sudah merasakan pada hari ini.
Jadi susah kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan manhaj Rasulullah SAW, karena sudah terasing. Selanjutnya kita sudah merasakan keterasingan syariat Islam. Hampir di seluruh dunia itu, hampir di seluruh negara, tidak ada satupun yang bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kebanyakan isu-isu yang orang-orang yang ingin menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat di publik. Diangkat di publik, dibahas di publik, dan justru mereka itu dipermain-mainkan. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermain-mainkan. Jadi kita terasing dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada keselamatan kalau kita tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita mengikuti ajakan-ajakan mereka, tidak sabar atas ujian melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sabarnya Bilal bin Rabah ketika disiksa, mereka sabar menghadapi ujian itu. Untuk apa? Melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Khobab bin Aras ketika diuji oleh Allah, mereka dipanaskan api dan ditindis di punggungnya itu sampai hancur punggungnya Khobab bin Aras. Tetapi mereka sabar atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan generasi yang lain. Generasi yang senantiasa akan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumihim yuhibbunahum ka hubbillah adillatin 'alal mu'minin a'iddatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yahafuna laumata laim dzalikal fawzul azim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain yang ciri-ciri mereka itu mencintai Allah. Jadi kalau kita tidak sabar menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan digantikan dengan kaum yang lain yang ciri-ciri mereka sangat mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, yang mencintai sesama muslim tapi keras kepada orang kafir dan selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemenangan yang agung, itulah kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang akan senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa terasing di tempatnya, di negaranya. Tetapi mereka, para sahabat terdahulu, sabar menjalankan itu. Tetapi kalau kita tidak sabar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan kita, ancaman Allah akan digantikan dengan generasi yang terbaik, generasi yang selalu mencintai Allah dan mereka pun mencintai Allah, yang berkasih sayang sesama kaum muslimin dan keras kepada orang kafir dan selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri orang-orang yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak siap menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah tahu, sudah merasakan bagaimana pembahasan di media-media sosial sekarang. Mereka mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin kita tidak sabar sehingga kita mengatakan, kok Islam selalu dipermain-mainkan, dibully dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak sabar menghadapi ujian itu, sehingga kita kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujian kita ini belum seberapa. Keterasingan kita ini belum seberapa dibanding para sahabat yang terdahulu. Selanjutnya kita terasing dengan akhlak Islam. Jadi akhlak Islam pada hari ini terasing. Padahal Islam itu luar biasa. Akhlak Islam itu luar biasa. Bagaimana ketika sekali waktu seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, bagaimana akhlak bertetangganya dia, saking dia menjaga akhlaknya. Sekali waktu dia ini hidup dengan orang Yahudi, dia berada di bawah, di lantai duanya itu yaitu orang Yahudi. Setiap hari air WC-nya orang Yahudi ini menetes ke tempat tidurnya Imam Hasan Al-Basri. Setiap hari menetes di tempat tidurnya. Itu berjalan sampai 20 tahun. Jadi air WC-nya orang Yahudi menetes ke tempat tidurnya berjalan sampai 20 tahun. Sabar dia itu melaksanakan itu. Setiap hari dia membersihkan. Sampai sekali waktu dia sakit dan dia tidak mampu membersihkan lantainya karena dia pada saat itu dalam keadaan sakit, turunlah orang Yahudi ini melihat. Karena dia tidak melihat Imam Hasan Al-Basri. Ketika dia masuk, ternyata dia melihat bahwa air yang menetes dari lantainya itu kena rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya dia mengatakan, ya Syekh, sudah berapa lama Anda terkena air ini? Sudah 20 tahun. Saking luar biasa akhlaknya umat Islam itu. Akhirnya kata orang Yahudi ini, apakah ini yang diajarkan oleh umat Islam? Betul. Maka dia mengulurkan tangannya dan dia masuk Islam. Jadi coba kita bayangkan. Jadi tidak perlu diajarkan lagi umat Islam itu berakhlak. Tidak ada agama yang paling berakhlak kecuali agama Islam. Tidak ada akhlak yang terbaik, yang terpuji kecuali umat Islam. Tetapi tetap terasing di mata manusia pada zaman ini. Padahal kita sudah tahu akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, maka akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bagaimana kita melihat Al-Quran? Itulah Rasulullah SAW. Begitulah akhlak kaum muslimin. Tapi mereka tetap dianggap asing di dalam kehidupannya. Jadi asing dalam berakhlak. Selanjutnya kita mendapatkan terasing dalam hal al-wala al-baro. Jadi umat Islam pada saat ini terasing dalam menerapkan al-wala al-baro, yaitu siapa yang kita loyalitaskan, cinta, dan siapa yang kita benci di dalam kehidupan kita. Jadi al-wala al-baro. Jadi kita harus menempatkan diri kita, siapa yang kita cintai, siapa yang kita wala, dan siapa yang kita benci di dalam kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah merasakan fitnahnya kita berwala wal baro pada hari ini. Fitnahnya sangat luar biasa. Bagaimana para ulama-ulama yang lurus pada hari ini, mereka ingin menerapkan Islam dengan syariat Allah Subhanahu wa taala,
Justru mereka terasing. Justru mereka itu dimusuhi, dibenci. Justru orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan, ada acara-acara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dilarang. Justru dibiarkan. Inilah keadaan kita pada hari ini. Jadi Islam kita betul-betul terasing pada zaman kita ini. Jadi orang-orang yang menerapkan Islam dengan baik pada zaman ini betul-betul terasing. Bagaimana Rasulullah SAW ketika di Mekah mereka menerapkan solat, yang pada saat itu mereka melaksanakan solat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tapi lama-kelamaan mereka ketika hijrah di Madinah, maka tidak ada lagi umat Islam itu melaksanakan ibadah itu tersembunyi lagi. Ketika ada syariat jihad, maka tidak ada lagi Rasulullah SAW itu dipermainkan. Tetapi sekarang ini umat Islam gampang sekali mempermainkan Rasulullah SAW. Padahal mereka itu sudah paham syariat Islam, sudah memahami syariat Islam. Tetapi yang pertama kali memusuhi Islam justru dari umat Islam itu sendiri. Ibu-ibu yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita pada hari ini mendapatkan ujian besar, mendapatkan musibah yang besar, walaupun mungkin kita tidak seperti di negara-negara yang lain, tetapi kita sudah mulai merasakan sedikit demi sedikit umat Islam ini disempitkan pergerakannya. Orang-orang yang menjalankan syariat Allah justru mulai mereka itu dikriminalisasi, difitnah, dimusuhi. Jadi kalau kita tidak sabar dengan ujian itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa akan terus menguji umat Islam ini. Padahal Islam ini yang paling tinggi derajatnya di sisi agama-agama yang lain. Tidak ada agama yang paling sempurna kecuali agama Islam. Jadi ibu-ibu yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterasingan yang selanjutnya yang kita rasakan bersama pada hari ini yaitu keterasingan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama diasingkan, bagaimana para ulama pada saat ini ulama-ulama yang lurus, mereka ingin senantiasa Islam itu bisa menjalankan secara kafah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi justru mereka pada hari ini dimusuhi. Sehingga orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran hari ini hampir sedikit sekali yang mau melaksanakannya. Maka pantas kata Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan Islam di akhir zaman, maka pahala mereka itu 50 kali lipat daripada pahalanya kalian. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah 50 kali lipat pahalanya kami kepada mereka? Tidak. 50 kali lipat pahalanya mereka kepada kalian. Karena kalian itu bisa beribadah karena melihat saya. Sedangkan mereka itu beribadah istiqomah di atas kebenarannya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuannya, tetapi mereka tidak melihat saya. Maka pahala mereka 50 kali lipat daripada pahalanya mereka. Jadi orang-orang yang menjalankan kebaikan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terasing di dalam kehidupan mereka.
Jadi apa solusi yang harus kita lakukan ketika mendapatkan ujian-ujian seperti itu? Yang pertama yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita, yaitu memperdalam kesadaran tentang kebenaran, yaitu senantiasa mempelajari Islam, selalu istiqomah mempelajari Islam ini, selalu sabar mempelajari Islam ini. Jadi solusinya yaitu memperdalam kesadaran tentang kebenaran Islam. Karena kita sudah tahu keterasingan tadi, yaitu keterasingan dari akidah, keterasingan kita terhadap al-wala al-baro, dan banyak sekali keterasingan kita yang kita sudah bisa kita lihat bersama. Maka solusi yang harus kita lakukan di dalam keterasingan itu yaitu memperdalam kesadaran tentang kebenaran. Kita senantiasa mendeklarasikan kebenaran Islam itu. Jadi ketika mereka selalu memfitnah ajaran-ajaran Islam, ketika mereka senantiasa mempermainkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, justru kita senantiasa mendeklarasikan. Justru kita senantiasa melawan kezaliman itu, jangan diam. Mungkin kita senantiasa mengadakan majelis ta'lim, mempelajari ilmu-ilmu syar'i untuk memperkuat akidah kita supaya kita bisa membantah ujian atau subhat-subhat yang datang dari mulut orang-orang kafir itu. Karena mereka tidak akan pernah rela umat Islam itu bisa jaya. Jadi mereka tidak akan pernah senang melihat kita itu menjadi bisa menjalankan agama kita itu dengan baik. Walan tardu anqal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak pernah akan rela, tidak pernah akan senang kepada umat Islam kecuali mereka mengikuti ajaran atau milah orang-orang kafir. Maka kita harus memperdalam ilmu itu, ilmu syariat Islam, mendatangi majelis-majelis taklim, karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk memperkuat akidah-akidah kita dengan besarnya ujian dan fitnah-fitnah, subhat-subhat yang disampaikan oleh orang-orang kafir pada hari ini, apalagi di media sosial, apalagi di TV-TV. Jadi kalau kita tidak membekali kita dengan ilmu-ilmu syar'i, tidak membekali kita dengan akidah yang baik, maka kita akan tertipu dengan media-media yang senantiasa memfitnah umat Islam pada hari ini. Jadi kita senantiasa memperdalam kesadaran tentang kebenaran Islam. Itu yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan fitnah, keterasingan di dalam kehidupan kita. Solusi yang kedua, kita senantiasa bersatu dengan kaum muslimin, bersatu dengan para ulama yang lurus. Kita harus senantiasa bersama mereka. Karena pada hari ini banyak sekali orang-orang yang senantiasa menganggap diri sebagai para ulama, tetapi mereka itu melarang orang-orang bermajelis ilmu. Tetapi ketika orang-orang yang berjoget, justru mereka itu tidak melarangnya, membiarkan begitu saja. Gereja-gereja ketika hari Natal justru mereka yang menjaganya. Jadi terbalik, pengajian majelis ilmu dibubarkan, ketika ada acara dangdutan justru mereka menjaganya garis depan. Ketika ada Natalan justru mereka yang menjaganya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi fitnah-fitnah seperti ini harus kita
jaga dengan kebersamaan dengan kaum muslimin. Harus mendekati dengan para ulama yang lurus. Kita selalu mengikuti para ulama-ulama yang lurus. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Dengan banyaknya fitnah yang begitu besar yang dihembuskan oleh orang-orang kafir. Sampai-sampai yang kita saksikan bersama, ada orang lagi yang membandingkan bapaknya dengan Rasulullah SAW. Jadi membandingkan bapaknya dengan Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Membandingkan manusia biasa dengan Nabi. Padahal nabi-nabi yang lain saja itu pinginnya hidup di Nabi Muhammad SAW, di zamannya Nabi Muhammad SAW. Justru dia mengatakan membandingkan bapaknya dengan Rasulullah SAW. Ini manusia bodoh ini. Ini sudah kelebihan memperolok-olok Rasulullah SAW. Jangankan model kita seperti ini, para sahabat saja yang ketika pada saat itu mereka berangkat berjihad bersama Rasulullah, tapi mereka itu bermain-main. Mereka bermain-main dengan Rasulullah. Mereka mengatakan, apakah mereka ini yang berjihad? Mereka ini saling berbohong. Mereka ini kalau berperang menjadi orang-orang pengecut. Lalu para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, belum sampai ke Rasulullah turunlah ayat menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang perkataan para sahabat yang pada saat itu berjihad bersama Rasulullah SAW. Kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastaji'un la ta'tadiru kad kafarna ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, apakah dengan rasul-rasul Allah, apakah dengan kitab-kitab Allah kalian itu mempermainkannya? La ta'tadiru kad kafarna ba'da imanikum. Janganlah kalian memohon ampun kepadaku. Janganlah kalian memohon maaf kepadaku. Sesungguhnya kalian telah kafir setelah beriman. Padahal mereka tidak mengatakan yang berlebihan. Apalagi mulut seperti mereka ini yang merendahkan Rasulullah SAW. Naudzubillahi min jali. Padahal syarat diterima amal kita itu hanyalah dua. Lillahi muhlison wali rasulihi muwafiqon. Ikhlas karena Allah dan wali rasulihi muwafiqon, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat diterima amal itu hanya dua itu. Dan syarat kita itu mendapatkan ampunan Allah juga harus mengikuti Rasulullah SAW. Apalagi mau kita bandingkan dengan manusia biasa yang tidak ada apa-apanya di sisi manusia, yang justru dia itu hina di sisi manusia. Nah, inilah ujian umat Islam pada hari ini. Karena syariat Islam itu tidak diterapkan, maka umat Islam selalu dipermain-mainkan. Jadi kalau kita mendiamkan sesuatu kezaliman seperti ini, kita tidak bersuara, kita justru sibuk hanya untuk berzikir saja, tidak mau membantah kezaliman mereka, maka semua kita ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kezaliman mereka itu kita lawan sekemampuan kita. Jangan kita diam dengan kezaliman itu. Maka kita harus melawannya sesuai dengan kemampuan kita. Seperti kata Dr. Abdul Azam itu, kalau orang-orang kafir itu memerangi kita dengan lisan mereka, maka kita harus lawan mereka dengan lisan-lisan kita. Kalau mereka melawan kita dengan tulisan-tulisan mereka, maka kita harus melawan mereka dengan tulisan-tulisan mereka, tulisan kita. Artinya selalu kita membantah kezaliman mereka.
Jangan kita diam. Jadi kalau kita diam atas kezaliman mereka, niscaya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini dengan kaum yang lain, kaum yang selalu berani melawan kezaliman. Ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan fitnah ini. Hampir di seluruh dunia mendapatkan uji seperti ini. Mudah-mudahan apa yang Mada sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih-lebih di Mada pribadi, ada salahnya semata-mata dari Mada pribadi karena kekurangan Mada mohon maaf kepada kita Adapun benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.